صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Itulah Alkitab Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah asar rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya kepada kita. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang dibacakan tadi, yakni surat Al-Baqarah ayat 2, itu surat yang kedua, juga ayat yang kedua. Ayat ini menegaskan tentang keberadaan Al-Quran atau fungsi utama Al-Quran bagi kehidupan manusia, khususnya orang-orang yang bertakwa. Ada dua hal yang ditegaskan di sini, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalam. Jadi tidak ada yang diragukan kebenarannya, diragukan keangkuhannya, kemampuannya untuk memberikan, menunjukkan yang kita inginkan. Tentu dari penegasan la raiba fihi tertutup sama sekali untuk kesalahan. Yang ragu itu kan belum sampai ke level salah. Yang ragu saja tidak ada, apalagi yang salah. Dia itu menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Atau juga bisa dimaknai petunjuk untuk membawa kepada ketakwaan. So, kalau hanya disebutkan petunjuk bagi orang yang bertakwa, dalam ayat lain juga ada disebutkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dia mampu difungsikan secara benar sebagai petunjuk hanya oleh orang yang bertakwa, atau dia bisa dimaksimalkan sebagai petunjuk untuk menjadikan seseorang menjadi orang yang bertakwa. Karena itu beruntung sekali kaum muslimin memiliki Al-Quran ini yang berisi petunjuk, yang memang dalam kehidupan ini yang penting itu kan petunjuk. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, Rasulullah SAW menekankan kepada kita untuk benar-benar menggali petunjuk Al-Quran, dipelajari Al-Quran,
dipahami isinya, didapatkan petunjuk-petunjuknya, dan diamalkan. Rasul tidak mengizinkan kita untuk menggali petunjuk-petunjuk dari selain petunjuk yang diberikan oleh Allah. Tidak sedikit orang sekarang kalau sudah ahli katanya yang mengatakan menurut penelitian berwudu itu bisa mendatangkan kesehatan. Nah, baru dia rajin berwudu. Padahal dari dulu Nabi sudah mensunatkan untuk jaga wudu. Menurut penelitian, tidur setelah sahur itu merusak kesehatan. Baru dia jadi lebih mendahulukan yang lain daripada Rasul. Ada satu kisah yang dilakoni oleh Umar bin Khattab. Dia pernah mendapatkan sebagian dari kitab Taurat dari orang Yahudi. Dia perlihatkan, dia bawa kepada Nabi, dia perlihatkan dan dia baca. Dia katakan ini diberi oleh Yahudi kitab Taurat. Dia bacakan kepada Nabi. Ini isinya begini, isinya begini. Kemudian Nabi tegaskan begini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat 4 disebutkan, "Lau kana Musa hayyan baina adhulikum ma halla lahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Musa, Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang dihormati sebelum aku itu, Nabi Musa, andaikan dia masih hidup sekarang ini, ada di antara kita sekarang ini, ma halalahu illa ayyattabi'ani, dia tidak punya pilihan lain kecuali ikut aku. Jangankan kitab Tauratnya, orangnya sekalipun masih ada sekarang, dia harus ikut aku. So sekarang aku nabinya, dia periodenya dulu habis. Dengan wali kota misalnya kan, nah, sekarang periode siapa? Kalau dia pernah jadi wali kota senior, tapi terkait dengan kebijakan kota yang megang kekuasaan. Jadi Nabi melarang Umar bin Khattab itu untuk mencari kebenaran di luar Al-Quran, di luar petunjuk Nabi. Dia lebih percaya kata-kata yang dikarang orang ditulis di WA. Ini kayaknya bagus. Malas membaca hadis, padahal hadis itu banyak uraian-uraiannya yang lengkap, yang indah, yang bagus. Berjam-jam kan, sekali duduk itu berkali-kali. Alhamdulillah tetap berbaca, ada juga berbaca. Tentu saja ada di antara tulisan-tulisan arahan di luar Al-Quran itu yang benar. Tetapi ketika ada yang kelirunya, gimana? Maka Quran itu ditegaskan la raiba fi. Mau di tengah, mau di tepi, mau di awal, mau di akhir, mau surat ini, mau surat itu, tidak ada keraguannya. Karena itu tidak usah ragu-ragu. Kita bawa mobil misalnya kan, tidak jalan, ada lubang itu tidak, ada ragu-ragu. Tapi kalau lihat jalan, data, tidak ada lubang salah. Jadi ini yang kita ingatkan dalam kesempatan sekarang ini kepada kita semua, pada saya sendiri dan kita semuanya, bahwa di dalam kehidupan ini, dalam menjalankannya, kita
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpedoman kepada kebenaran, dan itu hanya datang dari Allah saja. Menurut Syiah itu kalau orang baiko, orang baiko, baca cari hadisnya atau tanya kepada orang yang bisa berikan ilmu ini. Ia tak baiko. Sehingga dengan demikian kita tidak menjalani kehidupan berdasarkan dugaan. Karena kita beruntung sekali sudah diberikan dalam Quran kepada kita. Quran itu ada pada kita, tidak mengerti langsung ayatnya, ada terjemahnya, tidak mengerti terjemahannya, ada tafsirnya, malas baca tafsirnya, ikut pengajian tafsir, juga ada sempat ikut catat mana yang kita ragu, tanya kepada orang-orang yang belajar itu. Apalagi dengan demikian itu lebih mengeliminir, lebih mengurangi kehidupan kita dalam menjalani hidup ini. Sehingga tidak mudah saja, tidak bagaimana bisa-bisa saja itu, boleh-bolehnya. Karena pedomannya selain yang dijelaskan oleh Al-Quran. Semua kita berhati-hati menjalani kehidupan ini, karena setan itu jauh lebih waspada, jauh lebih licik dalam menggaya kita. Semua yang kita duga kebaikan itu bisa diulang-alihkan oleh setan kalau kita tidak terus meningkatkan kemampuan kita berlawan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.